Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ketemu lagi dengan saya Ricky di acara Ospek, obrolan seputar pengetahuan kebudayaan ya, yang diadakan oleh Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Nah, ini episode yang ke-5, Pak. Jadi Ospek ini udah 5 kali ya. Diawali Hari Aksara, Hari Bahasa Ibu, Hari Teater. Kemarin hari peringatan kesaktian Pancasila, lahirnya Pancasila. Sekarang, nah ini bersama saya udah ada pakar-pakar seni rupa ya, pakar-pakar seni rupa. Luar biasa ya. Ada Bunda Erni dan Pak Deden ya. Nah kita di sini bakal ngebahas tentang seni rupa di Kota Cimahi ya, perkembangan Pak. Jadi mungkin masyarakat di Kota Cimahi melalui Ospek ini bisa tahu gitu, bisa mengenal lagi terkait seni rupa dan tentunya seni rupa di Cimahi ya. Enggak. Nah, kira-kira dari Bunda Erni dulu Pak Deden. Oh, aduh ya Pak. Pak Deden. Enggak. Kang Deden deh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bisa memfasilitasi kami ya. Ya. Saya Deden Maulana, kebetulan ada Bunda Erni juga. Ini sama-sama kolega dulur. Jadi kalau melihat sekilas aja tentang apa ya, katakanlah pertumbuhan atau perkembangan bidang seni rupa di Kota Cimahi khususnya, barangkali kita masuk di fase tahun berapa ya Bun ya, kalau nggak salah 84, 85 edan atuh. Acan cuman belum jadi kota ya. Belum jadi kota udah ada. Nah, tempo hari waktu itu namanya Dewan Kesenian Cimahi. Apa? Dewan Kesenian Cimahi ya. Jadi seperti biasa di kita itu saking banyaknya talenta gitu ya di masyarakat, di setiap kecamatan atau kelurahan itu muncul studio-studio atau sanggar-sanggar gitu ya. Nah sehingga kita sempat menyelenggarakan beberapa kali kegiatan pameran di baheula mengarana teh non pendopo. Wah itu mah zaman heubeuh ya. Pendopo. Tapi ada semangat yang memang ditumbuhkan dari sejak itu. Nah, karena pertumbuhan di Cimahi itu punten ya, terutama dalam bidang pendidikan, bukan disebut terlambat atau terhambat, saya tidak mengerti hal itu, sehingga masyarakat Cimahi itu lebih banyak berhijrah untuk pendidikan lanjutan, terutama dalam bidang seni rupa loh ya. Nah, ada yang ke IKIP baheula mah, kalau sekarang UPI ya. Ada yang di ITB, ada yang di ASRI Yogyakarta, ada yang di ISI. Baheula mah ada sekolah teh namanya teh yang di ISI teh sebelum ISI teh ASRI, nah gitu. Nah, sehingga masyarakat kita itu berbondong-bondong mencari studi lanjut karena memang itu yang harus jadi acuan ya. Nah, tetapi mereka tetap loyal terhadap kegiatan kota sendiri. Maka ditumbuh kembangkanlah dalam bentuk berbagai kegiatan, workshop dan sebagainya lah banyak. Ada rutinitas. Nah, seni rupa itu luas, jadi bukan lukis saja. Ya, jadi ada bidang lainnya, misalnya di craft, atau misalnya di di patung dan sebagainya. Nah, sangat banyak para perupa di Cimahi itu ya. Dan prestasinya juga Pak ya mungkin betul sangat banyak, bahkan boleh dibilang cukup punya nama ya Bu Nur ya, Bu Eninya. Nah, tapi saya melihat sekarang fase sekarang aja ya. Itu cerita ke belakang. Nah, kejadian sekarang di 2021 ini juga sama. Tidak ada satu fasilitas untuk pengembangan studi lanjut ke tingkat berikutnya. Jadi terus-terusan
Fasilitas kadar. berarti ya, fasilitas. Iya. Sarana prasarannya nggak ada untuk studi lanjut. Nah sehingga ya Iya. akhirnya ke kota-kota lain lagi gitu. Iya, karena lebih menunjang. Oke, nah padahal dengan 2000 sekarang ini, ya punten, kita sudah punya Unjani, Iya. misalnya. Tidak bohong, Unjani sebagai satu yayasan Ekapaksi yang luar biasa. Lalu juga ada STKIP, ya. Lalu juga Udah berganti IKIP namanya sekarang. STKIP di oke. Pasundan, Bu. Kalau IKIP Siliwangi. Jadi ada ada dua. STKIP-nya ada dua. Kalau yang di Permana iya. itu STKIP Masih Pasundan. tetap. Kampusnya gitu. Oh iya. jadi sebetulnya mah kudu aya sekolah studi lanjut di level minimal akademi diploma we. Oh iya. Ya minimal kan perguruan tinggi mah hese. Sudah jadi pembicaraan memang. Oh ya. Betul. Nah artinya untuk apa? Untuk memfasilitasi para sumber daya manusia khususnya begitu terakomodir. Di wilayah Kota Cimahi ya Pak ya? Ya gitu. Nah ini sampai detik ini kita nggak ada fakta ya. Belum. Nah sehingga melalui Dewan Kebudayaan Kota Cimahi ini kita sudah semacam punya gagasan Kang ke depan itu. Mudah-mudahan bisa lahir, harap dicatat nih. Jadi selain komite-komite musik, tari, teater, karawitan, ya pedalangan dan salah satunya seni rupa. Ini mari kita sama-sama dari seluruh komite dalam bidang seni dan kebudayaan itu kalau bisa kembangkan pendidikan non formal. Ya. Membangun lah ya. Sekolah komunitas lah ya. Kan lamun misalnya bikin sekolah nu sifatnya formal kan repot ya terlalu banyak. Belit-belit ya. Tapi saatnya sekarang itu Cimahi harus punya pendidikan berbasis kemasyarakatan. Nah, ya. Gitu. Nah, hal itu. Lalu sedikit lagi gini, sekarang kan sudah berubah paradigma itu pendidikan itu ke model seperti daring. Ya. Konon daring itu akan mencapai sekitar 50-60% untuk masyarakat sekolah berbasis daring, ya. Nah, jadi punten nih teman-teman nanti yang libat dalam bidang kesenian dan kebudayaan ini akan menjadi suatu tumpuan bagi kita semua. Iya. Itu ya. Nah sehingga nanti lambat laun kita akan memperlihatkan tentang sekolah-sekolah itu. Nah sebagai satu contoh punten pisan ya ini mas saya langsung studi kasus empirik aja pengalaman. Sekolah itu sebetulnya juga bisa dilakukan dengan dari non formal dulu bentukannya itu. Ya dan selalu nanti setelah ada kemajuan, ada perkembangan baru akan diformalkan. Itu. Nah, maka dalam hal ini dengan dukungan Dewan Kebudayaan Cimahi yang ada ini ya, apalagi Dinas Kebudayaan dan Kepersatuan juga mendukung, sangat suportif. Kegiatan-kegiatan sekarang semua atraktif. Nah, saya berharap ke depan itu pendidikan yang sifatnya non formal dari berbagai sisi bisa mulai tumbuh untuk menjembatani semua masyarakat ya dalam rangka bisa menciptakan produk-produk unggulan ya kepurwarupaan lah istilahnya gitu ya purwarupa hasil-hasil gitu baik bidang kriya, bidang lukis, bidang fashion, batik misalnya atau dalam bidang sculpture, patung udah apapun gitu. Sangat bahkan ngedukung banget untuk program pemajuan pariwisata ya maksudnya udah pasti jadi itu ya kalau pariwisata kayak kursusnya dikasih lagi ide bener sok mangana buernya Emang ya. coba ibu ini gimana ibu tentang ya seni rupa lah di Cimahi ya. Tapi mau nyambung dulu dari Kang Deden tadi memang benar kalau kita membangun sekolah atau ya katakanlah sekolah kursus dan sebagainya tapi tidak lepas dari silabus ya. Sekalipun daring tetap silabus karena itu mutunya sebagai kurikulumnya mungkin ya. Tapi itu mangga dibicarakan nanti dengan sistem yang ada di DKC karena tidak mudah untuk menjebolkan itu nggak semudah. Nah tapi yang mau Bunda menyampaikan ini ya mungkin greget merenya ya. Saya dari dulu sebagai perupa di Cimahi. Lelumpangan kayak itu kadi
Tidak pernah menemukan hal yang memang signifikan buat saya sendiri. Jadi saya menenangkan sorangan. Sehingga saya berani membuat pameran itu dari pameran seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi itu ya. Para pemain yang masuk di situ pun termasuk beliau yang membantu saya untuk promosinya. Dulu aja dia udah percetakan gitu kan ya. Ya. Di dalamnya itu ada sekarang tuh Iweng Darmawan lah ya. Seorang pelukis besar pada saat itu, tapi sekarang pun masih. Dan seorang editing, seorang tokoh masuk di situ. Termasuk orang-orang Cimahi yang karyanya itu loh. Kok bisa gitu mereka bisa naik. Contoh Kang Andi Aradia 46459. Dia memang seorang kurator sekarang. Dan seorang bisa dibilang kolektor juga. Sering memberi karya-karya orang-orang Cimahi. Gitu ya. Bahkan dia pun memberikan dengan sertifikat itu sama, di sertifikat. Nah, ini sehubungan ada permintaan dari pesan nih Kang Deden. Untuk bagaimana sih bisa menyentuh seni rupa ini sampai ke ranah yang namanya masyarakat yang sangat-sangat dekat dengan lingkungan yang memang putra-putrinya tuh mereka memang sudah punya gagasan berkarya merendina tembok merenya. Gitu. Kayaknya kalau tadi Bunda berbicara mengenai ini langsung ke MGMP itu tingkat sekolahnya beda. Iya. Mun reka sekolah ini kumaha ada sekolah keur daring. Iya. Nah, sentuhan apa yang bisa sampai kita masuk sarana ini masuk. Nah, ini juga jadi pemikiran. Mungkin ide yang pertama sih ya. Kan sekolah itu mungkin ada yang dibuka ada yang enggak. Kenapa enggak kita juga mendata mereka masuk untuk membuahkan wacana bahwa ini suatu saat mungkin ari TK mah berlingkungan barudakna didinya ini. Kenapa enggak kita bisa masuk dengan pola pikir kita ke sana? Nih menggambar aja dulu lah. Iya. Nah, kan katanya nanti berbenturan dengan sanggar. Oh enggak. Beda lagi. Sanggar beda lagi. Karena sanggar, kalaupun dengan sanggar ada PKBM nah. Ada enggak yang di seni rupa sampai hari ini? Belum. Jarang. Karena berkesenian itu dari nol lah. Iya. Nyoret aja sedikit udah berkarya dia. Nah, orang tuh berkarya tuh kudu nate wah nggak usah. Kalau yang juara-juara ini mungkin karena mereka juga udah sekolah, sudah paham dan sudah belajar. Iya. Atau mereka juga lihat dari situs-situs ya. oke. Tapi untuk menyentuh tadi memang dari DKKC sendiri bagaimana caranya itu bisa ya kita turun. Satu-satunya mah turun. Tuh. Ngobrol atau kita yang tadi itu buahkan jadikan tina tingkat dasar lah. Iya. Nah itu penelitian. Potensinya banyak ya di Cimahi. Wah, luar biasa. Iya, kalau nggak diteruskan lebar juga ya Bu. Oh sayang banget nih. Sayang banget. Ini aja juara-juara aja udah membuat saya haru itu. Berarti ke hareupeuna teh loba tuh. Harus dikembangkan dan harus dicari lagi ke bawahnya. Urang mah tinggal ningali we menikmati mereka yang berkarya. Nah. Tapi saat ini mereka disentuh. Mungkin ini juga Kang Deden, mereka bisa menyentuh langsung ke masyarakat dengan kita adakan obrolan, membimbing mereka ya gitu, menggambar tuh, berikan support melalui mental. Jadi untuk ke depan ini adalah mental. Jadi kata kuncinya mental aja. Terkadang juga bisa seperti gini ya, terkadang misalnya bicara sedikit tentang kreativitas. Ya. Nah, jangan terlalu terfokus seni rupa. Kreativitas itu kan bisa luas, ya. Iya. Cuma salah satunya dalam bidang seni rupa. Kreativitas sekarang anak-anak ke depan dengan fenomena sosmed ini, wah, udah liar Kang paribasa gitu. Iya. Ya, kalau saya bilang A, dia bisa berjalan lebih cepat, Iya. gitu kan? Nah, kita harus bisa beradaptasi antara kita pelaku ke pemerintahan juga, bahkan industri juga, pelaku usaha, ya. Nah itu harus sama-sama melakukan semacam integrasi, ya, saling mendukung untuk kemajuan satu kota atau wilayah, gitu. Punten ya, saya kasih ilustrasi yang sangat sederhana. Tahun mungkin tahun 80 gitu, kemasan makanan masih Biasa aja. kurang biasa, ya. Tapi sekarang tahun 2000 kemasan edans ya. Macam-macam. Totol Garut, segala rupa dulu macam-macam sampai keripik maci ya, gitu. Maici. Nah, itu membuktikan
bahwa kontribusi dalam bidang Dari pendidikan seni visual. rupa sub ilmu bidang packaging Ya. atau kemasan berjalan. tersampaikan Ya, jangan sekarang masuk lagi ke era dagang online, ya, dengan marketplace online ini. Wah, lebih dahsyat lagi. Desain posternya. Nggak ada barang orang dapat duit kan aneh gitu ya. Betul. Sangkana Hanya babi dengan ngepet. preview dan sebagainya. Nah, Padahal mah kan kerjaannya tuh kita wah banyak gitu. nah, maka saya menggarisbawahi kreativitas itu luas. Ya, salah satunya dalam bidang seni rupa. Ya. Gitu, Kang. Sok, Didasari mangga, mangga. Nah, jadi terkait ke generasi ya mungkin ke depannya harapan tadi yang disampaikan mungkin lebih ke harapan kedepannya mungkin dan rencana. Ini kan katanya nih komite seni rupa ini mengadakan lomba lukis. Nah, ini tuh mungkin ada sedikit pertanyaan kenapa kan kalau seni rupa luas gitu. Kenapa harus ke lukis dan apa yang menginspirasi dan yang memutuskan bahwa oke, langkah pertama kita adalah menyentuh ke daerah ke lukis dan terus ke anak-anak mungkin bisa dijelaskan Pak atau Ibu. Kalau lukis itu kan dampak dari basic dia awalnya. Pertamanya sih nggak kelukis kan, drawing, mencoret dulu. Dan dia mengenal pensil tuh sekarang orang sudah susah. Siswa sekarang, anak-anak sekarang udah malas pakai pensil karena dia sudah. Keyboard ya. Nah, kenapa nggak diperkenalkan teknik membuat dengan pensil lagi itu luar biasa itu. Iya, iya. Ya. Ya. Kalau saya sih lebihnya gini, sok atuh eta we salah non teh kaligrafi aja. Nah, Aku kaligrafi mungkin lebih menyentuh. Coba. Tapi kan sekarang mah guru udah malas ya ngasih pensil teh. Saya aja nanya, pensilnya mana? Udah nggak ada. Saya punya pensil dari pensil yang begini, yang begitu sampai dengan pensil 10B ada. waduh, 2B aja tebal. Kan 2B bisa dia 10B kan? Kalau tekannya keras ya. Iya. Nah, jadi teknik pensil. Jadi kalau melukis ini khas itu dampak dari dulu perjalanan mereka. Tapi dasarnya mereka juga itulah harapan kita nanti ke masa depan. Mungkin Kang Deden juga sudah menyiapkan katanya tadi yang 25 ini adalah bibitnya nanti. Mereka pun bisa membawahi mereka lagi adik-adiknya untuk belajar dengan pensil dulu gitu. Terus jalan Meureun eta nu nyentuh langsung mah. Ya, insya Allah. Ya, mangga dilajeng. Jadi kenapa dalam lomba dalam bidang seni lukis itu yang lebih dekat dulu. Oh, Ya, karena seni rupa itu luas tadi. Ada bidang craft, bidang patung, bidang seni-seni lainnya yang fenomena sekarang di modern. Tapi kita yang basic dulu, tentang drawing atau melukis lah seperti gitu ya. Iya. Karena kita butuh diapresiasi atas dasar kesukaan mereka. Iya. Ya. Orang tiba-tiba, ayo ngajuin robot, kreativitas ya, bentuk robot misalnya, desain kan repot. Ya. Tapi sedikit-sedikit. Iya. Betul. Nah, kebetulan ini kan dominasi oleh para pelajar di Cimahi ini. Nah, kita betul-betul mereka kan sudah dibuat grup, WhatsApp. Nanti biar mereka kembangkan sendiri, mengajak seperti itu. Iya, betul. Ya, untuk mendorong berbagi, ya mudah-mudahan COVID reda. Ya, lebih berbagi kita kayaknya bisa share. Karena sekarang bisa gini, Kang, fenomena ke depan itu ya. Pendidikan tinggi itu bisa membuka kepada masyarakat luas Ya. untuk sama-sama share. Bersama ya, Contoh misalnya gini, seorang mahasiswa misalnya gitu ya, dia bisa melakukan kegiatan proyek kemanusiaan sebagai volunteer COVID. RT gak bisa jadi nilai. Coba, kebayang kan? Iya. Jadi ada era keterbukaan nih di fase ke depan itu. Nah, salah satunya juga ini anak-anak kita ke depan itu akan lebih didorong untuk belajar mandiri dalam bidang kreativitas, disentuh sedikit dengan kewirausahaan sesuai dengan levelnya. Ya, nanti lambat laun dia akan jadi dengan diri sendiri gitu loh, sendirinya. Tapi kalau hanya untuk terus berkreasi itu juga salah, kurang tepat. Makanya ada kreativitas, ada produktivitas. Kreativitas itu seseorang bisa berkarya.
produktivitas itu. Menghasilkan. Iya, karyanya Jadi bisa makna menghasilkan. dan benefit Mantap, mungkin ya. Betul. Ya, jadi itu pesan hari ini ya, kena banget buat saya nih. Oh. Jadi bukan hanya berkarya, tapi kita harus juga Harus, memikirkan harus. celah produktivitas Tetap. ya Pak ya, Ya, karena iyalah. Tapi nggak jadi motor, Ya, nggak jadi betul. fokus ke situ nggak enggak. fokusnya di situ, cuma Betul. seimbang lah Seimbang. setidaknya. Jadi kita mungkin bisa dikatakan seniman yang betul mungkin ya Pak ya, karena Berkarya juga dan kita- menghasilkan Nah, teh luas berarti ya. Luas, sangat Bukan luas. bukan lebih bukan ke materi. fresh aja enggak ya enggak. Ya, orang melamun tentang kreativitas gimana caranya pengen bisa terbang. Melahirkanlah pesawat gitu kan. iya. Tapi nggak ujuk-ujuk pesawat kan. Iya. Bukan itu dulu. Iya. Nah, apalagi Pasti nih itu, sekarang. Dulu makanya sebetulnya kayak fenomena anak-anak sekarang tentang mesin engine ya. Iya. Kalau menurut aku ini mah dahsyat Jadi semua orang bisa belajar walaupun itu gudang sampah juga. Ya, tapi juga bisa belajar yang Iya. Tapi coba yang si penciptanya cuma satu kata kuncinya mah bagaimana masyarakat diberi kemudahan dengan si mesin engine itu. Ya saya nggak sebutkan kan banyak Iya. gitu ya. Tapi bagaimana masyarakat diberi kemudahan. Udah tinggal kutak-ketik, BAP pulsa. Ya, jadi kita memang harus Iya. ada kemauan untuk turun juga. Bunda siap. Bunda siap turun ya. Kalau memang diperlukan ya, tapi kan pemetaannya harus tahu dulu. Betul. Jangan asal pergi aja kan harus ke sana tuh menyandang nama DDKC. Terus kita juga sebagai ada lahan untuk menjadi seorang guru tuh untuk mengguri enggak. Tapi iya orangnya gambaran gitu kan. Bahasanya lah lebih ke situ. Jadi tujuannya mungkin lebih ke situ ya, generasi dan lebih menyentuh ya, biar Ya, itu. si seni rupanya juga ya menyentuh lagi ke masyarakat Kota Cimahi mungkin. Nah, tujuan dari diadakannya lomba atau festival lukis Ya ya. sementara ini aja dulu melukis ya Iya. dari rupanya nanti masih Iya. berkembang lagi kok. Masih Masih. sementara sekarang masih ngelukis ya, nanti mungkin ada lagi Ada. patung. Pematung ya, kan ada, sosok pematung di kita ada Bunda Nur kan. Oh, iya, Nah itu beliau memang pematung deh. Jadi masih banyak dan Banyak. ini baru pertama dan untuk masyarakat Kota Cimahi yang mungkin memiliki setidaknya punya perasaan, kadang kan saya sebisa buka kebisa tapi tidak ada fasilitasi mungkin untuk di Sekarang sudah ada ya, seni insya rupa Allah. bisa langsung Datang komunikasi aja. gitu ke kita, ke Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, bidang apapun itu, maksudnya ada mungkin bukan hanya di seni rupa, ada baik di musik, di teater, perfilman apapun mungkin kita berusaha menyentuh, dan yang nonton di rumah pun kalau belum kesentuh ya Noel lah kita gitu. Iya, boleh, Biar- boleh. Jadi biar kita juga bukan hanya menyentuh, tapi kita juga disentuh juga sama masyarakat. Iya. Biar kita bareng-bareng lah mengembangkan seni budaya di Kota Cimahi. Nah, Siap, siap. selanjutnya Pak, mungkin tadi udah ngebahas tentang seni rupa di Cimahi, terus ngebahas juga tentang ini lomba lukis ya. Nah sekarang ini kita mau ngebahas tentang program Pak, kira-kira program untuk tahun 2000, mungkin tahun depan ya 2022. Nah untuk kalau 2021 mungkin ada beberapa yang sudah berjalan. Nah untuk 2022 kira-kira nih dari Komite Seni Rupa sendiri memiliki program apa gitu untuk dikembangkan di Cimahi untuk dijalankan? Oke. Mudah-mudahan ya insya Allah pasca nanti COVID atau new normal, dan mudah-mudahan Allah memberkahi lah. Amin. Intinya dari Komite Seni Rupa di bawah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, kita tetap pengen membuka dulu istilahnya pendidikan non formal atau PKBM Iya, ya, PKBM. pendidikan berbasis masyarakat. Jadi harapannya studio atau sanggar yang sudah ada di 3 wilayah itu ya bisa mengajak masyarakat sekitar untuk bisa minimal berlatih dan belajar aja. Ya, tapi kembali lagi melatih dan belajar kreativitas, jangan melukis tok. Karena bukan semua masyarakat kudu jadi seniman, lain kadinya gitu. Tapi bagaimana kembangkan kreativitas? Karena medium seni itu, lukis itu bisa salah satu jadi tools untuk mengasah kreativitas. Ya. Selanjutnya Pak, mungkin
tadi udah ngebahas tentang seni rupa di Cimahi, terus ngebahas juga tentang ini lomba lukis ya. Nah sekarang ini kita mau ngebahas tentang program Pak. Kira-kira program untuk tahun 2000 mungkin tahun depan ya 2022. Nah untuk kalau 2021 mungkin ada beberapa yang sudah berjalan. Nah untuk 2022 kira-kira nih dari Komite Seni Rupa sendiri memiliki program apa gitu untuk dikembangkan di Cimahi untuk dijalankan? Intinya dari Komite Seni Rupa di bawah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, kita tetap pengen membuka dulu istilahnya pendidikan non formal atau PKBM ya, PKBM. pendidikan berbasis masyarakat. Jadi harapannya studio atau sanggar yang sudah ada di 3 wilayah itu ya bisa mengajak masyarakat sekitar untuk bisa minimal berlatih dan belajar aja. Ya, tapi kembali lagi melatih dan belajar kreativitas, jangan melukis tok, karena bukan semua masyarakat perlu jadi seniman, lain kadinya gitu. Tapi bagaimana mengembangkan kreativitas, karena medium seni itu lukis itu bisa salah satu jadi tools untuk mengasah kreativitas, gitu kan? Kita coba udah edit macam-macam gitu, kalau nggak bisa. Ya, nah harapannya itu. Jadi mudah-mudahan di tahun 2021-2022 itu kita akan bekerja sama-sama DKKC juga dengan dinas ya yang terkait pendidikan maupun kebudayaan supaya bisa istilahnya secara aklamasi mensupport, ngedukung gitu ya. Karena supaya gini, sekarang ini yang hebat nih. Tahu ya tentang portofolio ya. Portofolio atau purwarupa atau karya. Itu akan lebih berbicara saat nanti diperlukan. Sekedar tidak bukan sekedar berbicara dibanding dengan misalnya sertifikat. Coba misalnya masuk kayak ke dunia kerja. Tapi sertifikat juga kan membantu sangat ya. Bisa apa? Tadi itu hasilnya. Bisa apa misalnya? Dilihatin karyanya. Nanti setelah itu apa penghargaannya yang sudah. Nah, baru itu. Penyokong ibaratnya. Tapi kedua belakangnya itu seperti itu yang diperlukan. Jadi kembali lagi pada konteks ini, mudah-mudahan Komite Seni Rupa nih bisa terus menggawangi ya, memberikan satu pendidikan berbasis masyarakat, karena memang kita perlu dirumuskan tadi misalnya kurikulumnya dan sebagainya, itu kan bukan hal yang mudah. Penting lah. Seperti gitu. Tapi mudah-mudahan. Nah, itu yang satu. Yang keduanya juga memberi ruang pameran buat pelakunya. Jadi ngapain kita terus ini, tapi harus di show off, showcase kan, dipertontonkan. Nah, tidak berhenti di situ. Syukur-syukur ada kolektor, ada perusahaan atau ada dinas mengapresiasi ya, belajar itu mengapresiasi karyanya, baik karya lukis, karya tari, karya dan sehingga lambat laun itu kalau udah menggelembung akan menjadi konteks kepariwisataan. Lamun geus kitu mah ngeunah kabeh nya. Betul. Cimahi di dieu nya. Bandung mah udah apa-apa nggak tanggung bros, Jogja apalagi, Bali apalagi, gitu kan? Iya betul. Tapi sebenarnya kalau udah kita sedikit-sedikit bisa ngebangun itu bisa, apalagi kita kan kelewatan trek kereta api nih. Iya. Oh tadi pariwisata itu mah. Nah, jadi selain dari pendidikan dasar, lalu eksibisi menghasilkan produk-produk rupa, tentu produktivitas ya. Nah yang hebat lagi ini harus bisa melakukan semacam dokumentasi. Jadi semua itu dirangkai dalam bentuk dokumentasi, dipublikasi dalam Google search engine tadi. Karena kan kita ngomong udah dunia. Ini bukan hanya. Iya, sok karena di podcast nonton di situ. Ya, tapi kalau kita nggak bisa mengikuti disclaimer,
langsung dinyatakan ini sudah dihilangkan karena sebagai gitu kan. Nyampe Nah juga itu dia. kan memperlihatkan, Benar nyampe juga. Luar biasa memperlihatkan itu. betapa apa yang kita kerjakan mereka ngelihat. Ya. Iya, betul. Ya, udahlah. Saya juga ke sekolah tapi sebagai resep kene. Nggak salah. Percaya kalau dari itu lihat WA IG juga online terus. Oh, iya. Dari standby. Ya dari Bunda So, ya. Apa, aduh kalau Bunda enggak sih udah cukup yang tadi. Hmm. Dengan begini pun udah tersampaikan, mungkin kalau memang ini nanti dibuka, aduh ini terus terangnya jadi tanggung jawab ya. Betul. Kepikiran ya. Jadi ini bukan hanya sekedar bicara gitu kan. Sarah ini harus ada bukti fisiknya buat mereka. Insya Allah lah. Ya mudah-mudahan Amin. programnya terlaksana ya Pak ya. Untuk Ya. program ini terlaksana lancar dan mudah-mudahan pandeminya segera selesai lah Pak ya. Jadi semua program pun dari setiap komite mungkin berjalan. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri ya karena mungkin ini ada mungkin sedikit statement closing lah untuk warga Kota Cimahi Pak Bu yang nonton sekarang mungkin terkait seni rupa ya sedikit aja maksudnya. Ini mah jadi penutup lah ya dari harapan dan pesan dari Pak Deden, dari Bunda Erni terkait ke seni rupaan di Cimahi dan ya seni lah gitu Pak maksudnya. Oke. Pesan-pesannya lah dan Ya barangkali buat orang tua dulu ya, ya bahwa pendidikan dimulai dari keluarga satu itu. Lalu coba kalau anak itu mempunyai satu talenta, jangan terlalu harus diklaim mengikuti keinginan orang tua. Biarkanlah mereka tumbuh dengan apa istilahnya sebagai jati dirinya. Ya belum tentu saya sebagai orang tua begini anaknya akan mengikuti orang tua. Ya, biasakan diberi satu kesempatan, kebebasan untuk membuka apa istilahnya ruang-ruang kreativitas ya. Nah terutama pendidikannya. Nah juga ini pada orang tua, aduh saya jadi ada bersedikit ya. Dengan kehadirannya DKKC kayak gini ya, pasti ya tapi mudah-mudahan jangan. Kan kadang-kadang orang tua keluarga itu terhambat dengan ekonomi ya untuk studi, untuk untuk belajar. Betul. Nah kehadiran DKKC ini dengan sekolah non formal minimal kita bisa bantu loh Bun. fasilitasi ya Pak ya. Itu kudu mayar. Ya, untuk itu tapi suatu waktu kesempatan ini bisa dia jadi produktif tadi gitu. Udah enak sekolah itu mahal. Nah, makanya jangan sungkan-sungkan buat adik-adik kalau nanti Covid selesai kita sama-sama ya apapun kesukaan dan hobi dan talentnya kan banyak di DKKC itu. Ada tari, ada apa dan sebagainya gitu ya. Salah satunya seni rupa. Nah itu penting bagi orang tua pendidikan di dasar supaya jangan terlalu mengkungkung gitu ya, kenapa mengkungkung ya tentang siswa itu harus begitu. Nah kalau ada hambatan tentang ekonomi cari solusi ya itu untuk belajar yang kan kita juga sama-sama sebagai pelaku masyarakat. Insya Allah lah gitu ya terbuka luas buat masyarakat untuk datang ke kita. Oke, kasih pada dari Bunda Erni. Ya, orang tua setidaknya mengurangi untuk anak-anaknya di lingkungan rumah. Tidak dibatasi dengan alat dan media untuk mereka berkarya apapun. Kalaupun memang harus dari dia baca dia udah pada pinter gitu kan. Ambil si gambar yang ada di situ, tuangkan lagi untuk dijadikan sebuah kreativitas kalau memang dia belum terbuka. Karena kan mereka udah pada canggih gini. Dan tidak dibatasi, sekali lagi, tidak dibatasi dengan alat dan sarana. Kudu cetak nggak usah. Kembali lagi saya bicara. Kenalkan lagi pensil dengan berbagai level A, H, D. Karena dari pensil semua akan terjadi.
Oke. Itu Kreativitas pendidikan muncul. pertama saya di seni rupa kayak gitu loh. Oh. Pensil atau ngegambar seberat 300 lembar. Gila kan? Aslinya, tapi sekarang udah jagoan. Karena saya lebih cinta dengan pensil daripada pewarnaan biasa. Hati Barangkali sakitnya. memang benar sih kadang-kadang orang tua takut ya. Iya. Aduh, budak jadi naon gitu. Sebetulnya kembalikan aja. Oh iya. Belajar aja. Iya. Nah, Ya. kan Yang sebagai penting mah makhluk bermasker dan tidak boleh keluar kemana-mana bahaya gitu kan. sosial Ini pesan. kan kita artinya bisa berbagi insya Allah Insya Allah. pendidikan. Betul. Ya. Oke, jadi gitu ya ibu bapak yang di rumah yang sedang menyaksikan ospek ya kali ini. Jadi memang kreativitas itu penting. Jadi jangan halangi putra putrinya berkreativitas ya. Kebetulan juga ini kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional ya. No, pas banget ya. Pas banget ngebahas nih tentang regenerasi, tentang anak. Jadi mudah-mudahan setelah nonton ini menjadi tercerahkan dan Bapak Ibu lebih nggak was-was. Emang kebanyakan betul Pak was-was gitu. Anak saya kumahanya ya diajar wae online gitu kan ibaratnya mah. Terus teh ya mungkin sekarang bisa dicoba yang tadi kata Bunda Erni, apakah dikasih pensil atau kreativitas lain mungkin tapi dengan bimbingan orang tua yang di rumah biar sama-sama gitu. Biar lepas dari gadgetnya, bukan lepas secara total tapi mencari ke aktivitas lain dan selain mungkin manfaatnya banyak ya Bunda bisa Nggak apa-apa. Jadi Ada kok yang dia lihat, cuman keasikannya dia terlalu lama di situnya, tolong dikurangi itu aja. Nah, ya paling gitu aja dari ospek kali ini nih ya. Kita mudah-mudahan tercerahkan dengan seni rupa di Cimahi bahwa potensinya banyak. Terus seni rupa itu bukan hanya melukis ya, dan mudah-mudahan BKKC senantiasa bisa memfasilitasi masyarakat Kota Cimahi di setiap bidang kebudayaan apapun itu ya. Mungkin saya pamit, Ricky, Bunda Erni dan Pak Deden serta kru yang bertugas yang hitam-hitam di belakang kamera. Jangan lupa follow media sosial Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, Instagramnya Kebudayaan Cimahi, YouTube-nya Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, di subscribe. Terus nanti bulan depan ada ospek musik, kalau nggak salah ada ospek musik, ada ospek kebudayaan barudak juga dan ospek-ospek lainnya ya. Jadi ospek itu pengenalan tentang kebudayaan ya. Luar biasa. Nah, jadi ospek biar masyarakat Cimahi itu kenal tentang kebudayaan gitu dan apa yang terjadi di kebudayaan di Cimahi ini, perkembangannya seperti apa. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.